Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi media PowerPoint dalam praktik pembelajaran. Latar belakang media pembelajaran memegang peranan penting sebagai alat bantuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandungkan materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media PowerPoint merupakan sarana yang bantuan proses belajar mengajar. Terdapat berbagai media yang digunakan sebagai sarana dalam dunia pembelajaran. Salah satu dari media tersebut adalah media berbasis komputer, perangkat lunak yang bisa disebut sebagai software. Software yang sering digunakan dalam media pembelajaran adalah PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program komputer yang merupakan software produk Microsoft yang dikembangkan dan difungsikan untuk membuatan slide agar memudahkan dalam presentasi yang memiliki beberapa alat bantu untuk membantu merancang slide sehingga tampil lebih menarik dan mudah dikendalikan saat presentasi. Tahap-tahap pengembangan media PowerPoint. Membuat media presentasi dengan PowerPoint. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, tahapan dan tips singkat. Dan yang ketiga, teknik presentasi. Desain tampilan, pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Di sini terdapat prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan mengacu pada banyaknya elemen yang terkandung dalam suatu visual. Elemen yang lebih sedikit memudahkan bisa menangkap dan memahami pesan yang disajikan secara visual. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Yang ketiga, penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Dan yang keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan, meskipun tidak seluruhnya simetris. Berikutnya, terdapat unsur-unsur visual yang perlu dipertimbangkan, antara lain yang pertama, bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan, informasi atau isi pelajaran yang perlu diperhatikan. Yang kedua, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Yang ketiga, warna. Warna yang digunakan untuk memberikan kesan pemisahan dan penekanan atau untuk membangun keterpaduan. Di samping itu, warna dapat mempertinggi tingkat realistik. Objek atau situasi yang digambarkan menunjukkan persamaan atau perbedaan dan menciptakan respon emosional tertentu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hal-hal yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan PowerPoint. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Lalu yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak orang atau banyak siswa. Lalu yang ketiga, seimbangkanlah antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, bentuk presentasinya yang interaktif. Kemudian materi selanjutnya tentang kelebihan dan
kelebihan mikroskop PowerPoint, antara lain penyajiannya menarik karena adanya permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau video. Lalu yang kedua, kelebihannya yaitu lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih banyak atau lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Lalu yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Lalu yang keempat, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Lalu yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. Misalnya seperti CD, disket, flash disk, dan lain hal sebagainya, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Lalu kelemahan dari mikroskop PowerPoint ini, yang pertama, harus ada persiapan yang cukup, menyita waktu dan tenaga. Lalu yang kedua, jika yang digunakan untuk presentasi di kelas adalah PC atau komputer, maka para pendidik harus direpotkan oleh pengangkutan dan penyimpanan PC tersebut. Lalu yang ketiga, jika layar monitor yang digunakan terlalu kecil, misalnya 14, 15 ukuran fontnya, maka kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di PC tersebut. Lalu yang kelima, para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran PowerPoint merupakan program untuk membantu mempresentasikan dan menampilkan presentasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, objek, clip art, movie, suara, ataupun video yang dimainkan pada saat presentasi. Nah, keunggulan atau kelebihan dari PowerPoint ini sendiri yaitu salah satu fitur menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi yang meliputi musik yang memainkan seluruh presentasi atau efek suara untuk slide tertentu. Nah, ada pula kelemahan media PowerPoint adalah tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Tetapi di sisi lain, media PowerPoint ini memiliki kelebihan, yaitu siswa menjadi tertarik dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.